Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita siapkan tubuh, jiwa, roh kita untuk mengagungkan Allah yang besar, Allah yang mulia, sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Tiada Tuhan yang seperti Allah kita. Kita angkat pujian ini sebab Kau besar. Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. mari kita bangkit berdiri, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama. ku beri kemuliaan Dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama. Sebab Kau besar Tuhan, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita angkat sebab Kau besar, besar, perbuatan-Mu. Angkat kedua tangan kita sebab Kau besar Tuhan. Engkau tiada seperti, sebab Kau besar, besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar,
Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kita telah mengagungkan Tuhan, kita telah menyembah Dia. Saat ini mari kita bersama-sama bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita kembali bangkit berdiri, sebab hari ini hari yang telah Tuhan jadikan untuk kita bersukacita. Kita akan bersukacita bagi nama Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini, saat ini kita akan menyambut firman Tuhan dengan sukacita yang penuh, dengan pujian Sungai Sukacitamu. Karena sungai sukacita Tuhan terus mengalir dalam hati kita. Mari kita angkat pujian ini, Sungai Sukacitamu. Sungai
sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Jiwaku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam. Sungai sukacitamu, mari kita bangkit berdiri. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Jiwaku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersama Tuhan, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab banyak Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Jiwaku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersama Tuhan, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu. Mengalir bersamamu, mengalir kepada hambanya kami persilahkan. Tuhan di dalam hanya Tuhan, hanya Tuhan yang hanya Tuhan, hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah yang menjadikan kami bersukacita hari ini. Engkaulah yang membuat kami bahagia hari ini dan penuh dengan kemenangan hanya oleh karena Tuhan Yesus telah berkarya atas kami. Tuhan Yesus, pagi ini hati kami disiapkan dengan firman-Mu. Biar Engkau berbicara kepada kami ya Bapa. Berbicaralah kepada kami. Dan Roh Kudus, kami percaya Engkau akan membimbing dan memberikan kami pemahaman lebih dalam lagi dengan firman Tuhan ini. Dan kami mengaplikasikan, menerapkan dalam kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat. Biar nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dikenal oleh banyak orang, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, kami siap dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Salam, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Sungguh hari ini kita diberkati. Banyak berkat yang boleh kita terima sepanjang pagi ini. Dari cuacanya cerah, segar, diberi kesehatan, itu luar biasa. Dan kita pun diberi hari ini oleh Tuhan sukacita yang berkelimpahan oleh karena Dia yang tinggal dalam hati kita. Ya, puji syukur Tuhan memberikan kepada kita hari ini sukacita. Mengapa kita harus bersukacita? Di dalam setiap pergumulan tetap ada kebahagiaan dalam setiap pergumulan. Karena kebahagiaan kita, sukacita kita bukan karena dari faktor yang lain, bukan dari luar, tapi dari dalam hati kita. Mengapa harus kita ada sukacita? Minggu-minggu ini adalah masih hari-hari minggu-minggu Paskah. Ya, kemarin kita sudah mendengarkan tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini juga kita tetap percaya kebangkitan Tuhan Yesus tetap ada sampai kapanpun. Dia tetap ada dalam hati kita. Tapi mari kita, ternyata sekalipun kita orang-orang Kristen sudah percaya, tapi di luar sana banyak orang, sekalipun orang Kristen, belum begitu yakin bahwa Yesus Kristus itu bangkit. Karena masih ada juga yang belum begitu percaya dengan yakin-yakinnya. Masih ada keraguan. Tapi bagaimana? Di luar sana kita gak usah berpedulikan bagaimanapun. Tapi dalam hati kita, dalam diri kita, masih gak ada keyakinan yang sungguh-sungguh akan kebangkitan dan bahwa Yesus Kristus adalah hidup. Mari sejenak kita akan lihat di dalam Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29 mengatakan begini. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada saya ulangi ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Saudara semuanya terkasih dalam Tuhan, sudah berapa lamakah kita menjadi orang percaya? Saya kira di sini tidak ada yang baru bertobat 1 tahun yang lalu. Saya yakin sudah bertahun-tahun kita semuanya percaya
bahwa Yesus adalah Tuhan. Namun kadang-kadang inilah yang terjadi masalahnya. Ya, di dalam setiap pergumulan sebagai orang percaya, kita kadang-kadang juga masih meragukan. Mengapa? Coba kita lihat sejenak. Melalui perikop ini, melalui renungan pada pagi hari ini, kita akan merenungkan sejenak betapa perlunya kita ada dalam diri kita. Yang pertama, tetaplah sukacita dalam setiap pergumulan. Tetap bersukacita, tetaplah sukacita dalam pergumulan. Ketika orang percaya dalam pergumulan hidup, ada badai kehidupan, baik itu secara pribadi ataupun dalam rumah tangga, ada gonjang-ganjing, ada badai, kadang-kadang lupa, lupa. Seperti dialami oleh Thomas ketika hatinya, imannya terguncang. Ya, terguncang karena apa? Karena Tuhan Yesus mati. Gurunya, Tuhan yang selama ini dia ikuti, mati dalam di tiang salib. Hatinya tergoncang. Dia berharap sekali dia menjadi raja. Raja dalam arti secara seperti raja-raja yang lain. Dia tergoncang. Orang yang selama ini dia ikuti seperti itu harus menderita sampai mengalami kematian. Itu yang membuat hati Thomas tergoncang. Dia sedih sekali. Dalam kesedihannya dia memisahkan diri dengan teman-temannya, memisahkan diri dari komunitas murid-murid itu. Makanya ketika dikatakan di dalam ayat ke-24, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Kesedihan yang sangat dalam diri Thomas membuat dia murung. Mengapa sih kok Tuhan, kok guru, ya, guru Yesus, guruku itu harus menderita, bahkan mati sampai seperti itu. Di dalam kesedihan itu dia memisahkan diri, jauh, menepi dan menyepi. Mungkin kalau di saat-saat ini banyak orang yang sedang duka seperti itu, mengurung diri di dalam kamar, enggak mau ketemu sama yang lain, enggak mau ketemu dengan teman-temannya, ngurung di kamar, menikmati kesedihan yang begitu dalam. Demikian juga Bapak Ibu, sebagai orang percaya saat ini, kadang-kadang kita lupa bahwa kita punya Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menolong pergumulan hidup kita, sanggup menolong kesusahan kita. Terlalu larut dalam kesedihan, nangis di kamar, ngurung di kamar, menyendiri, mau ditemani, enggak mau, jangan pergi, kamu pergi, aku enggak mau ditemani. Nah, apalagi kayak ini yang masih muda terutama. Kaum teruna muda yang putus cinta, nah, terutama seperti itu, kadang hati-hati kalau putus pacaran jangan terlalu larut dalam kesedihan. Karena apa? Karena disitulah nanti akan punya pikiran yang aneh-aneh. Ya, makanya saya sering ingat ketika kita dalam duka cita, janganlah lupa bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Ya. Dalam duka cita Tuhan sanggup menolong, memberikan penghiburan. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Seperti lagu pujian Kelasade. Nah, di dalam kesedihan inilah kita kadang-kadang lupa bahwa Yesus sanggup menolong pergumulan hidup kita. Sukacita kita bukan karena dari luar. Sekalipun putus pacaran, bolehlah putus, masih pacaran kok gak apa-apa. Kok aku kemarin kehilangan, di rumah kehilangan apapun yang dan selama ini aku simpen, selama ini aku mencarinya, membelinya dengan harga yang mahal, kok hilang. Adalah
itu hanya mungkin susah ya, tapi jangan kita sesali, jangan kita terlalu gondeli apa terhilang. Mungkin Tuhan menghendaki semua itu hilang, agar hati kita tidak berpaut pada benda, tidak berpaut kepada pacar, tidak berpaut kepada materi yang lain. Tapi dalam setiap pergumulan Tuhan sanggup menolong kita. Janganlah, itulah iblis karena membuat kita menjadi lengah. Ketika kita lengah, kesempatan si iblis menyuntikkan pikiran-pikiran dalam pikiran kita hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk. Ya, tapi dalam sinilah pentingnya kita selalu ada persekutuan, ya, baik dalam keluarga ataupun dalam komunitas, dalam pergumulan bersama-sama dengan teman-temannya. Thomas menjauhkan diri dari pertemuan dengan teman-temannya, makanya dia larut dalam kesedihannya. Janganlah. Disitulah perlunya kita ingat bahwa Tuhan masih sanggup menolong kita. Tuhan peduli kepada kita. Yesus bangkit, ya, dia bangkit. Janganlah kita, mana buktinya Tuhan kalau bangkit? Mana buktinya kalau Tuhan itu hidup? Jangan seperti itu, karena itu akan membuat kita akan kehilangan akal sehat. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, tetap percaya jawaban Tuhan pada waktunya akan menjawab doa-doa kita. Tetaplah percaya waktunya Tuhan menjawab doa-doa kita. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Memang itulah definisi iman, itu batasan iman di dalam Alkitab. Dan itu tidak salah, benar. Apa yang dikatakan ya dan amin. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Karena kita sudah berdoa lama banget. Sudah bertahun-tahun kok Tuhan gak jawab-jawab tuh yo. Rasanya nanti bosen. Kalau mau doa itu ya didoakan kok gak dijawab-jawab Tuhan. Saya ingat beberapa waktu yang lalu ada yang menyampaikan di mimbar ini, kalau Tuhan itu mau jawab doa kita ada 3. Ya, sabar, tunggu, ora atau tidak. Ya, makanya kadang-kadang kita kalau dijawab yang kedua ini sabar dhisik ya le, sabar. Wah, sabar Pak, sabar saya masih di Bono kok ya. Ya, jadi kalau Tuhan menjawab harus dengan sabar. Ya, kita harus tetap sabar. Karena apa? Karena kita sedang diproses oleh Tuhan. Nah, diproses oleh Tuhan. Ketika nanti disiapkan, ketika kita menerima berkat Tuhan itu, kita enggak siap. Sekalipun tidak meminta, ya. Mungkin itu bukan suatu kebutuhan yang sangat mendesak, tapi hanya sekedar keinginan. Ya, sekedar keinginan. Tuhan, aku pengen rumah yang gede, yang bagus. Aduh, kok sabar ya le, sabar ya anakku. Tuhan, saya pengen memiliki mobil. Sabar, kamu belum punya garasi, bikin dulu garasinya. Belum punya duit untuk bikin garasi, ya kok sabar. Kerjalah lebih banyak, kerjalah lebih giat. Dan jangan boros ya. Jadi namanya kesabaran itu kita perlu diproses oleh Tuhan. Bukan sekedar kita hanya meminta Tuhan berikan nyoh tepuk. Wah, nanti malah kita kaget. Makanya dalam iman kita sedang diproses oleh Tuhan. Kita tekun enggak dalam doa itu? Bertekun enggak di dalam doa yang kita naikkan kepada Tuhan? Kalau kita enggak bertekun cuma sekali, dah Tuhan aku minta ini Tuhan, tapi ketika kita meminta Tuhan belum memberi, udahlah mau Tuhan enggak memberi, nah seperti itu akan nanti kan kita akan kehilangan sukacita, kehilangan pengharapan kita. Dalam doa tetap ada iman,
ada pengharapan dan kasih. Itu tidak bisa hilang selagi kita masih ada di bumi ini. Ya. Iman, kita tetap beriman, tetap bertindak sekalipun belum Tuhan jawab doa-doa kita. Tuhan akan memberikan jawaban tepat pada waktunya sesudah kita siap menerima berkat Tuhan yang ajaib. Bapak Ibu kasih Tuhan, itu juga salah satu yang boleh kami rasakan. Saya sudah bertahun-tahun, kami sekeluarga bertahun-tahun ingin punya rumah. Ya kok 5 tahun belum ada jawaban. Kami sudah ya, lebih dari 10 tahun, kok juga belum ada jawaban. Sekalipun sudah ada tanah, belum punya dana untuk bikin rumah. Bang rumah, Tuhan belum jawab doa saya, doa kami keluarga. Mungkin dulu ketika kami ada di Senang, ya, kami sangat pengen pulang dari Senang di Piungan punya rumah, ternyata baru tanah. Ya, enggak apa-apa, puji Tuhan sudah punya tanah, sudah bisa untuk ancang-ancang, dan sudah selesai saat ini belum bagus ya, kata belum selesai, sudah bisa berdiri tapi belum selesai, tapi kami bersyukur Tuhan memberikan jawaban doa. Ya kalau udah jadi langsung magrong-magrong bagus, nanti kaget, nanti bisa dikatakan wah ngingu tuyul apa ya, seperti itu. Tapi bersyukur dalam setiap jawaban Tuhan dalam untuk doa kita, Dia memberikan yang terbaik. Ketika Thomas dalam kesulitan seperti itu, ya, ketika dia mendengar dari teman-temannya, Thomas, kami telah melihat Tuhan. Ora percaya. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencocokkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencocokkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Thomas yang begitu juga itu tadi ketika diberitahu bahwa Tuhan Yesus bangkit, ora percaya, enggak percaya. Dia lupa bahwa Tuhan sudah mau membuatkan beberapa tahun sebelum dia menderita. Sudah berkali-kali dia katakan bahwa dia akan mati di Yerusalem, mati dalam penderitaan. Tapi Thomas lupa bahwa itu sudah dinubuatkan sendiri oleh Tuhan Yesus. Nah, di dalam ketidakmampuan Thomas untuk percaya, Tuhan sendiri yang menjawab doanya, menjawab akan pergumulan hidupnya. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Tuhan menjawab akan pergumulan Thomas, Tuhan menjawab akan kesusahan Thomas. Ketika tidak percaya Thomas waktu itu belum punya bukti, dia membuktikan diri. Yesus membuktikan diri kepada Thomas bahwa dia bangkit. Tuhan Yesus menyatakan dirinya bahwa dia bangkit di hadapan Thomas sendiri, di hadapan murid-murid yang lain, dan menegur Thomas yang waktu itu belum percaya. Makanya dalam setiap pergumulan hidup seorang orang percaya perlu ketekunan dalam doa. Tidak meninggalkan Tuhan dalam pergumulan-pergumulan itu, tidak meninggalkan persekutuan dengan teman-temannya, dengan keluarganya. Jangan suka menyepi. Ya, kalau menyepi, mengurung diri, tidak ada jawaban. Tapi ketika ada doa bersama-sama, saling menguatkan, saling menyokong, saling menopang, doa kita akan tetap kuat. Hati yang susah akan menjadi terhibur. Hati yang terluka akan dipulihkan. Thomas yang terluka hatinya, yang paling susah, Tuhan menyatakan damai sejahtera bagi kamu. Ya, Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera kepada murid-murid yang waktu itu sangat-sangat susah, sangat-sangat menderita, ketakutan yang luar biasa. Karena apa? Mereka takut nanti kalau diseret juga seperti Tuhan Yesus. Mereka takut jangan-jangan nanti mereka juga
ikut dihukum seperti Tuhan Yesus. Mereka ke dalam ketakutan dan kesedihan. Makanya Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dalam pujian, ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus, Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Sejahtera, damai sejahtera itu Tuhan berikan kepada kita di dalam setiap pergumulan. Supaya kita tidak larut dalam kesedihan, kita bisa bangkit karena Dia memberikan damai sejahtera dalam hati kita. Bukan hanya memberikan materi, tapi memberikan damai sejahtera yang terpenting. Ya, damai sejahtera itu sangat penting bagi kita di dalam pergumulan. Supaya kita ingat bahwa Tuhan masih menjawab doa kita, Tuhan masih menolong kita. Yang ketiga, dalam setiap pergumulan, dalam setiap badai kehidupan, kalau kita bisa melewati badai itu, pasti happy ending, berakhir dengan manis. Dalam setiap pertandingan, ketika berjuang melawan musuh atau melawan rival-rivalnya, dalam setiap perlombaan, ketika harus berjuang mengalahkan yang lain, pihak-pihak lain, sangat-sangat susah. Ternyata di sini Bu Nur malah juga suka nonton sepak bola. Ya kan Bu? Dalam sepak bola pasti ada perjuangan yang sangat keras. Sedikit saya cerita, ada sebuah tim ketika timnya itu sudah kegulan, ya, termasuk kemasukan gol 3 gol sudah masuk ke gawangnya, otomatis tim ini akan susah sekali untuk mempertahankan, ya. Bagaimana bisa mengejar, melawan, ya. Musuh sudah mengalahkan saya, sudah 3 gol, bagaimana saya bisa mengejar, tapi benar-benar dengan perjuangan sangat keras, dengan perjuangan sangat gigih, akhirnya bisa memasukkan 4 gol, mengalahkan musuh yang sudah memasukkan dalam golnya tadi 3 gol. Ternyata bisa mengalahkan dengan perjuangan yang sangat luar biasa, memasukkan 4 gol. Jadi menang 4 gol ketika salah satu tim dari negeri Spanyol mengalahkan salah satu tim dari Prancis, PSG, ya. Bisa mengalahkan dengan skor 4-3. Sekali sudah kemasukan 3 gol, tapi bisa membalas dengan 4 gol. Suatu perjuangan yang luar biasa, suatu perjuangan yang sangat-sangat keras. Harus menghadapi tim yang kuat dan happy ending. Dengan perjuangan itu, rasanya manis ketika saya bisa mengalahkan tim yang kuat. Di dalam kehidupan orang percaya, ketika kita harus berjuang melawan tipu muslihat iblis, berjuang dengan kedagingan kita, berjuang melawan kuasa-kuasa kegelapan, kadang-kadang kita menjadi lemah. Kalau kita hanya sendiri, kita akan lemah. Kalau kita hanya sendiri tanpa ada teman, kita akan lemah dan jatuh. Makanya perlunya suatu kesatuan komunitas, kesatuan dalam persekutuan itu sangat-sangat penting. Supaya apa tadi saya katakan, kuat. Kita tidak gelimbang. Dalam pujian Mazmur, ya. Ketika tergeletak anak Tuhan, ketika jatuh tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangan kita, menopang kita supaya tidak terjatuh. Itulah Bapak Ibu, perlunya kita memiliki persekutuan di dalam komunitas kita. Jangan sampai kita lengah. Tuhan ingin menceraikan kita dalam kesusahan, tapi Tuhan ingin kita mendapatkan, memiliki damai sejahtera bagi kita semuanya, ya. Supaya kita di akhir kehidupan kita tidak meninggalkan Tuhan, supaya di akhir kehidupan kita tetap bersekutu dengan Tuhan, tetap memiliki Tuhan, tetap dimiliki Tuhan. Kenapa? Dalam setiap pergumulan tadi Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita, manis, ya.
Sekalipun di awalnya kita memang harus berjuang, mencucurkan air mata dan keringat dan dana, tapi ketika kita sudah merasakan, berhasil dan berhasil, maka kita akan penuh dengan sukacita. Puji Tuhan, sudah berhasil, sertifikatnya sudah goal. Memang kita saat ini masih berjuang, masih berdoa supaya sertifikat gereja ini, tanah gereja ini bisa terrealisasi, bisa selesai. Dan kalau kita sudah bisa goal itulah yang membuat kita bisa merasakan puji Tuhan, haleluya. Ya, makanya ketika kita menghadapi pergumulan, jangan kita merespon atau menanggapi dengan nada yang pesimis atau skeptis atau adalah nggak usah dipikir gitu, tapi tetap kita berpikir dan diserahkan kepada Tuhan. Jadi kita dalam pergumulan tadi memiliki respon yang positif bahwa Tuhan pasti memberikan jawaban yang terbaik pada waktunya, dan bersama Tuhanlah kita bisa melakukan segala yang tidak mungkin. Karena apa dia katakan, dan hal itulah yang membuat kita akan menang. Makanya ketika Thomas bertemu Tuhan Yesus, dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Bapak Ibu kasih Tuhan, inilah suatu pengakuan yang luar biasa yang Thomas katakan kepada Tuhan Yesus. Seperti suatu pengakuan iman yang luar biasa, yang begitu dalam. Ya Tuhanku dan Allahku. Bapak Ibu, ini jangan dianggap steril ini. Ya Tuhanku dan Allahku, ini sungguh dalam apa yang dikatakan oleh Thomas ini. Dia mengakui bahwa selama ini ternyata dia bukan hanya sekedar sebagai guru, tapi dialah Tuhan dan Allahnya Thomas sepribadi. Ketika kita menerima damai sejahtera Tuhan, menerima akan jawaban Tuhan, ternyata Tuhanku itu hidup, ternyata Tuhanku itu masih punya kepedulian terhadap saya, dan dia menjawab doa-doa saya tepat pada waktunya. Ketika aku dalam susah, dia memberikan penghiburan. Karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, inilah saya tekankan kepada Bapak Ibu, kepada kita semuanya. Ketika kita melihat akan campur tangan Tuhan, kita bisa mengatakan puji Tuhan. Tapi itu hal yang biasa. Tetapi apa kata Tuhan? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Iman, sekalipun kita belum melihat jawaban Tuhan, tapi kita percaya, hati kita percaya bahwa Tuhan sudah memberikan yang jawaban doa kita. Sekalipun kita belum dijawab oleh Tuhan, kita percaya Tuhan memberikan jawaban doa itu kepada saya yang bagus. Bapak Ibu Tuhan, ini satu tekanan buat saya pribadi. Ketika kami berdoa untuk rumah yang untuk kami tinggali, belum selesai. Tuhan, saya terima kasih, rumah ini sudah bagus, rumah ini sudah selesai. Ya sekalipun belum selesai, tapi saya katakan Tuhan sudah memberikan rumah yang bagus, rumah yang tepat buat kami. Iman itu kadang-kadang membuat kita harus tetap ingin bersama dengan Tuhan. Jawaban Tuhan itu tepat waktunya, jangan kita sampai lengah. Kalau kita lengah, iblis akan merusakkan sukacita kita. Bila hari ini kebahagiaan yang Tuhan berikan bukan karena masalah materi, tapi kebahagiaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita karena kita bersama Dia. Tuhanlah jawaban doa kita, Tuhanlah yang penolong bagi kita. Berdamai sejahtera Tuhan beserta kita sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita serahkan pergumulan kita kepadanya. Bapa di surga, sungguh suatu sukacita tersendiri ketika kami dalam pergumulan hidup, ketika kami dalam permasalahan yang berat, Tuhan tidak tinggalkan kami. Engkau tidak meninggalkan kami, tidak membiarkan kami dalam kesusahan terus-menerus, tapi Engkau punya cara untuk menolong kami. Engkau punya strategi, punya banyak cara untuk menolong kami, menjawab doa-doa kami, sekalipun kami harus bersabar di dalam pergumulan kami. Berkati ya Tuhan jemaat di jemaat ini yang sedang dalam pergumulan berat, Tuhan berikan damai sejahtera supaya mereka tidak kehilangan iman dan pengharapan mereka dan kasih kepada Tuhan.
Biar semuanya Tuhan Engkau berkati. Damai sejahtera itu Tuhan Engkau karuniakan kepada jemaat-Mu di tempat ini. Biar kasih Tuhan bersama-sama kami. Dan kami tetap bersyukur bahwa karena Tuhanlah campur tangan dari permasalahan kami, pergumulan kami. Di akhir perjuangan kami, Tuhan berikan kemenangan dan sukacita yang berlimpah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kami serahkan kembali. Puji nama Tuhan, kita telah menerima berita sukacita dari Tuhan. Saat ini mari kita berikan syukur kita pada Tuhan dengan hati yang tulus dengan pujian Sungai Sukacitamu. Kepada yang bertugas, kami persilahkan. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan, dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan, melayanimu Tuhan, di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, saya undang untuk bangkit berdiri. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan, dalam kegerakanmu, melayanimu, melayanimu Tuhan, di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Baik, silahkan duduk kembali. Saat ini kita akan membaca warta selama 1 minggu. Yang pertama, Persekutuan Perempuan Selasa 18 April 2023 pukul 16 atau jam 4 sore. Firman Tuhan oleh Ibu Sayakti SPD, pujian Ibu Rina yang berketempatan Ibu Nurmala. Yang kedua, Persekutuan Pria Selasa 18 Maret 2023 pukul 19 WIB, firman Tuhan oleh Bapak Haryanto, pujian Bapak Paijan, tempat Bapak Paijan. Persekutuan keluarga diliburkan. Persekutuan remaja libur.
Ibadah umum Minggu 23 April 2023 pukul 7 WIB, firman Tuhan oleh Pendeta Nurmala Simamura STH, pemimpin pujian oleh Ibu Uli, dan singer oleh remaja. Pemain musik oleh remaja, persembahan Ibu Ning Edi, Tata Gereja Keluarga Bapak Paijan. Sekolah Minggu pukul 7.30 firman Tuhan Ibu Topot Bancin STH. Terima kasih, selamat bertugas dan mohon partisipasi seluruh jemaat dalam kegiatan gereja. Baik. Bapak Ibu, karena saudara yakin nanti siang sudah ke Sumatera, ke Jambi. Karena ada pekerjaan di sana Bapak Ibu, jadi kita ingin mendengarkan dari saudara yakin karena katanya dia sebenarnya ingin berangkat hari Rabu tapi dia ingin permisi atau memberitahukan kepada kita mungkin rencana ini dan sekaligus kita berdoa. Yang kedua Bapak Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat Gereja Wesleyan Indonesia Mertoyudan kepada saudara yakin, tapi sebagai tanda kasih kita sudah bertahun-tahun kita dengan saudara yakin, saya berharap kita bisa memberikan ya mungkin beli air minum di perjalanan karena dari sini ke Jambi kita tidak tahu berapa tahun dia di Jambi. Mungkin nanti dari kas gereja bisa kita akan pikirkan ya. Sebagai tanda kasih saja saudara yakin. Karena itu kepada saudara yakin kami berikan waktu. Shalom Bapak Ibu. Saya di sini udah 7 tahun di Pulau Jawa. Pertama saya ke sini yang doain saya dari gereja ini masih di Sumatera, Ibu. Pihak telepon dulu. Dan saya juga dilayani di gereja ini. Banyak yang saya dilayani di gereja ini. Saya bersyukur atas pelayanan Ibu bagi saya. Ke Jawa saya sebelum sampai ke Jawa juga saya udah dilayani sama Ibu. Via HP, di rehabilitasi. Waktu itu saya masih di rehab. Terus sampai ke sini saya kenal sama Ibu. Sungguh banyak yang dilakukan Ibu bagi saya. Dalam perjuangan hidup saya di Pulau Jawa itu banyak sekali yang saya jalani. Sampai hari ini saya disuruh Tuhan ke Jambi. Kenapa begitu? Karena Tuhan yang suruh saya ke Jambi. Karena kemarin pas Paskah, hari kematian itu kami ke Gasmani. Saya tulis doa, dalam sana ada titik doa. Tulis doa, Tuhan apa mau dalam hidup saya, kata saya. Saya tulis di dalam, saya masukkan. Tiba-tiba hari Selasa kemarin, si Pasar Ibu itu telepon suruh ke Jambi. Aku masih pelayanan lah, suruh ke Jambi. Saya selesaikan dulu pelayanan. Ya, itulah. Berkat Tuhan, mungkin daerah saya di sana. Suatu saat saya percaya daerah saya di sana karena saya minta sama Tuhan. Tuhan tunjukkan di mana daerah saya. Karena saya merasa di Jawa bukan daerah saya juga. Karena udah 7 tahun saya di Pulau Jawa, berkeliling di Pulau Jawa sampai di Pulau Jawa Tengah lah, di Jawa Tengah. Saya udah benar berkeliling sendiri-sendiri, cari ke Tegal, ke sini, ke Borobudur, kemana-mana cari kerja itu. Saya percaya di gereja ini tetap mendoakan saya dimanapun saya, dan saya juga punya iman. Suatu saat kalau saya diberkati Tuhan, saya tetap mendukung pelayanan gereja ini. Kalau saya diberkati Tuhan, saya percaya saya akan tetap mendukung pelayanan di gereja ini. Terima kasih. Kita berdoa, silahkan berlutut. Yakin? Jemaat.
Yesus. Amin. Amin. Hatiku tenang Tuhan, hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku, pertolonganmu Tuhan, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup, di situ tanganmu bekerja Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan terus bekerja Tuhan. Pertolongan Tuhan terus bagi kita. Pertolongan Tuhan terus ajaib bagi kita. Kita percaya bahwa Tuhan terus berikan pertolongan bagi kita. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi Tuhan, tak sanggup, di situ tangan-Mu bekerja bagi kami Tuhan. Pertolongan-Mu bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa pertolongan-Mu bagi kami Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Kini mataku, kepada hamba yang kami persilahkan. Tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bolehkah anak-anak sekolah minggu memanggil Pak Rio, Pak No sama Bu Ponisa, karena itu harus masuk laporan ke Jakarta. Jadi tolong diundang kalau bisa supaya mereka udah siap ya. Demikian. Bagi mungkin Batu Mini akan diantar Bapak Ibu. Dan bagi yang lain tidak semua mendapat, tetapi nanti bagi Bapak Ibu yang sudah menerima berkat, tolong berbagi ya bagi yang lain. Karena memang terdaftar terbatas. Jadi bagi yang tidak dapat, mungkin yang dapat itu berbagi. Apa yang bisa diberi nanti, itu Bapak Ibu harus terima itu bulat dulu, baru akan berbagi ya. Demikian Bapak Ibu, karena Ibu Pendeta pun tidak dapat demi jemaat Bapak Ibu. Mari kita bersatu di dalam doa. Terlalu ajaib Engkau Tuhan. Karena Allah kami Allah yang sempurna. Setiap saat Engkau sempurnakan hidup kami. Dan setiap waktu Tuhan sempurnakan pelayanan gereja-Mu. Hari ini Tuhan, teruna-teruna gereja boleh semakin mereka Tuhan memuliakan Tuhan karena mereka ingat Sang Pencipta mereka. Mereka tidak hanya ingat dunia, gemerlapnya dunia, tapi mereka ingat Penciptanya dengan mereka memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan lewat persembahan tubuh mereka yang melayani Engkau. Kami bersyukur Tuhan, Ibu Uli diutus Tuhan dari Jakarta untuk membagikan pengetahuannya, pengalamannya, talentanya, memperlengkapi gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur
Kehadiran dia sangat memberkati gereja ini. Dan biarlah Tuhan Engkau terus berkati dia. Karena diberkati untuk menjadi berkat. Hari ini kami melihat Tuhan Yesus. Teruna-teruna gereja di training kemarin Sabtu dan sekarang langsung diaplikasikan. Dan kami rindu Tuhan melalui pelayanan teruna-teruna ini, gairah ibadah kami semakin hari makin bergelora. Karena dibawa kami kepada pujian penyembahan yang benar. Dengan sikap hidup yang benar, pelayanan yang benar. Biarlah Tuhan berkat-Mu tercurah kepada jemaat-Mu saat ini. Hari ini juga Tuhan kami bersyukur. Wujud kasih jemaat-Mu Tuhan nyata satu dengan yang lain. Karena saudara yakin akan berangkat nanti jam 2 ke Jambi. Dan dia menerima kasih, kebaikan, kemurahan jemaat. Kiranya ini terus akan menjadi renungan hidup. Saudara yakin. Ia merasakan kasih yang sejati. Ia merasakan kasih yang sempurna itu. Kami juga bersyukur Tuhan bahwa kami diberkati Tuhan melalui Tuhan anak-anak Tuhan. Anak-anak sekolah minggu baru saja bulan Februari menerima hari kasih sayang. Hari ini mereka lagi Tuhan menerima telur Paskah walaupun jemaat tidak mendapatkannya. Ini semua karena kebaikan Tuhan selalu Tuhan Engkau nyatakan sebab hidup kami berkenan padamu. Tetapi orang dewasa saat ini Tuhan akan menerima berkat dari Tuhan, mana dari surga. Mereka tidak mengenal para donatur tetapi mereka memperoleh kasih dari Tuhan. Biarlah ini semakin membuat kami jatuh cinta dengan Yesus. Walau kami tidak melihat Yesus secara kasat mata, tapi kami melihat karya Tuhan yang sangat luar biasa. Kami merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Walaupun kami tidak setia Tuhan mengasihi Engkau, Engkau tetap setia mengasihi kami Tuhan. Walaupun kami tidak setia melayani Engkau Tuhan, Engkau tetap setia melayani kami Tuhan. Karena Engkau tidak bisa ingkar sifat-Mu Tuhan. Karena Tuhan diberkatilah pendeta Mary yang sudah menjadi penggalang dana. Karena mempunyai hati yang terbeban untuk memberkati jemaat-jemaat Tuhan yang sangat memerlukan. Berkati juga Tuhan Cik Gim yang menjadi penyalur Tuhan Yesus yang menghubungkan gereja-gereja yang kecil. Di dalam nama Yesus diberkatilah Tuhan hamba-hambamu ini karena sudah menjadi berkat. Dan seluruh rangkaian kebaktian kami Tuhan sudah selesai dalam keteraturan. Semua ini karena berkat pimpinan dan pertolongan Tuhan. Dan kiranya Tuhan, semua rangkaian ibadah ini tidak berlalu begitu saja dari jiwa kami dan roh kami. Tapi Tuhan meteraikanlah di dalam loh hati kami. Sehingga kami akan menjadi penyembah-penyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Di rumah kami, di tempat pekerjaan kami, di lingkungan kami, dimanapun berada. Jadikanlah kami penyembah-penyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Jika di dalam kebaktian ini Tuhan, Engkau menemukan ada kesalahan dan pelanggaran dalam pikiran dan hati kami. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan, mengampuni segala kesalahan pelanggaran kami agar kami tidak berdosa kepada Tuhan. Juga Tuhan, kami boleh saling mengampuni satu dengan yang lain sehingga kasih itu terus mengalir dari surga. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami mau serahkan seluruh syukur kami karena berkat kehadiran penyertaan pertolongan-Mu. Bapa, terima kasih. Terima
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, arahkanlah hati pikiranmu kepada Dia, dan bukalah kedua tanganmu dan hatimu untuk menerima berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, serta persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin.